Standpoint Podcast by Sinta Laksita. Today's agenda kita bakal bahas hobi gue, hobi kita, yaitu K-pop. Ya karena ya kalau kalian nonton episode yang sebelumnya ya, ini kalau if only kalian nontonnya nanti ada linknya nih di atas ini, tolong ditonton. Di Sinta Laksita kali ini kita kedatangan orang jauh-jauh dari Korea Selatan, baru balik seminggu yang lalu. Jadi masih seger-segernya ya. Kita akan bahas K-pop karena gue sendiri belum pernah nih ke Korea. Jadi mau nih, gimana sih K-pop tuh di sana, sama nggak sih sama yang kita deluluin di sini? Karena dia nonton konser aja di sana, cuy. Kan iri ya sebagai K-popers ini. Dan kali ini kalian nih yang suka K-pop pasti bakal relate banget sama pembahasan kita hari ini, karena nih orangnya udah di Korea langsung experience konser semuanya, udah langsung bahkan nonton Inkigayo gitu. Nonton Mnet Countdown itu udah pernah semuanya ya. Jadi boleh nggak kita tuh di sini kan lagi banyak konser nih. Yes. Iya nggak sih, lagi banyak konser di Jakarta, lagi banyak artis-artis Korea nih, K-pop tuh 3 kali GBK, sebulan GBK penuh mulu. 4 artis Iya. seminggu sekali gitu. Iya, seminggu sekali tuh pasti ada konser, beda-beda semuanya, dan itu selalu rame lagi. Iya lagi. Itulah sumber kemacetan Jakarta dan sumber pendapatan devisa negara kita. Dan sumber kemacetan gabut juga kebetulan. Iya. GBK jadi JIS. Iya bener lagi. Jadi di akhir-akhir ini lagi banyak konser dan banyak banget polemiknya. Kalau kalian yang ngikutin berita-berita di X nih, banyak banget ya yang Ada yang promotor lah. nggak yang promotornya, nggak penontonnya, Iya, nggak penonton. sama-sama ya. Iya. Ada yang waras, ada yang enggak sih. Tapi menurut lo gimana nih sama fans-fans yang kayak gimana ya, mannernya tuh kalau nonton konser kayak enggak banget gitu, ngangkat banner tinggi-tinggi, seenak-enak. Itu Emosi kan. Tahu kan siapa yang lagi viral Ya, di itu. Twitter? Itulah. Itulah. Yang Gimana menurut satunya lu? ngangkat banner, yang satunya dapet tiket gratis. Wede, nggak ngaku lagi dapat Iya tiket lagi. gratis. Jadi nggak boleh ya teman-teman. Iya. Sebenarnya di konser, kalau kita nonton konser tuh ada etika-etika yang nggak tertulis sebenarnya. Iya, Maksudnya unwritten sih. iya kan, unwritten kan, kayak nggak usah harus dibaca, nggak usah harus dibahas gimana. Cuman kalau lu nonton konser, kalau lu lagi sama Mannernya orang, iya mannernya aja. Kita tuh nonton sama ribuan orang di sana tuh, kita pengen dapat seneng-senengnya gitu. Masa iya sih kita nontonin banner kalian, nontonin HP kalian? Karena kalau yang gue bandingin juga, tapi di Indonesia, penonton di Indonesia dibandingin sama kalau kita nonton konser di luar negeri tuh, di Indo masih lebih ini loh, kalau buat ngangkat HP ya. Yes, itu tapi itu emang yang Well ada di manner Indo sih. doang sebenarnya. Oh iya, di Indo ya. Kalau di Korea pun mereka angkat itu tetap Tinggi. udah amat, Oke. ya. Soalnya beberapa pengalaman di nonton di Jakarta pun, kalau ada yang ngangkat HP tinggi itu pasti bukan orang Indo. Oh, international Yes, fans yeah. gitu ya, interfans Betul, gitu. ini nggak rasis ya, cuman berdasarkan pengalaman aja. Oke. Emang kebanyakan yang, karena kan kalau Indo kan pasti udah tahu kan kayak nggak boleh ngangkat Iya. tinggi gitu kan. Jadi kayak ada orang Indo yang kayak gitu juga ada, cuman kan kalau ditegur kan gampang ya mereka. Ya, pakai bahasa Indonesia. Gitu. Emang lu udah nonton konser berapa kali? Cuma 2 kali Di Indo. di Indo. Di Indo. 3 kali kan. Ya sama yang besok gitu. Ya. Iya. Kalau di Korea, Gue 2 kali aja. ya di mana aja? Di Seventeen itu yang di Right Here in Goyang sama SM Tahun 2025. Digoyang. Jadi Goyang. Nama daerahnya digoyang teman-teman, bukan digoyang. Kan gue nontonnya kan festival kan. Oke, festival. Dan itu gratis guys semuanya BTW. Tuh. Jadi itu nggak bias. Iya kalau di Gua privilege orang Korea mahasiswi jadi mahasiswa. Korea Selatan. Di sana itu ada acara-acara yang kayak Iya. dahsyat gitu loh. Inbox. Iya, Ya nggak sih? enggak, itu Visiporia. Oh, Visiporia. Itu Visiporia, jujur. Vocaloid. Oh, kayak gitu teman-teman. Jadi Kan gratis. emang festival dari kampusnya, dan Oh, jadi artis Korea di sana kampusnya. kan ya kayak kita nonton Tulus aja di sini sebenarnya. Jadi kayak lokal ini ya, Iya, kayak lokal lokal artis artis aja. aja. Ya, iya sih, basicnya emang gitu. Cuman Iya. mereka internasional aja, terkenal di seluruh dunia Iya, aja. jadi- Coba kalau Tulus kayak gitu, dan Jadi, Tulus gratis. terkenal gitu. Tulus Iya, mah terkenal gitu ya. Jadi di sana nonton konser gratis tuh. Enak tuh. Gratis, 3 kali gratis. 3 kali gratis, sisanya ya udahlah, bisa lah. Itu duit dibayar-bayar. tabungan sendiri kok. Oke. Oke, tapi di Indonesia tuh keren loh fans-fansnya. Iya, Kalau tapi- masih mayoritas ya bermanner. Cuman ada apa ya, oknum ya? Iya, Oknum yang
ya seenaknya sendirilah Ya, gitu. lah, gitu. Tapi kalau ngomongin konser di Indonesia, promotor-promotor di Indo tuh juga masih kayak meraba-raba nggak sih pasar di sini tuh? Iya. Karena dia kayak menurut gue udah beberapa kali ngedatengin artis dari Korea gitu. Maksudnya udah tahu gitu fansnya tuh kayak gini, harusnya bisa baca dong. Tapi mereka kayak nggak improve Masalahnya di gitu. situ-situ aja. Iya, masalahnya di situ-situ aja. Banyak yang nggak improve dari kesalahan yang lalu-lalunya gitu. Jadi bikin fans kayak kita ini, apalagi lu yang udah pernah nonton di Korea langsung kan ya. Iya. Beda nggak? Treatnya promotor di sana sama di Indo? Mungkin kalau di Korea itu kan promotornya langsung dari agensinya kan. Iya. Oh Kalau iya. di sini kan kita udah pihak ketiga tuh. Oh iya. Tendernya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya nggak apple to apple juga, tapi kalau tetap mau bandingin tetap beda lah itunya treatnya juga. Jadi di sana dari agensinya. Menurut gue di Korea tuh lebih rapi, lebih tertata. Oh oke. Yang gitu-gitu dan less drama. Apalagi Iya. kan yang drama kebanyakan tuh kan tiketing Oke. dan lain sebagainya. Tapi kalau di Korea tuh beneran se-less drama itu, jadi kayak nggak se-draining itu juga. karena di sana pihak kesatunya, which is Yes. agensinya. Karena kalau ngomongin agensi di Korea, teman-teman di sana ini ya strict banget ya. Kalau teman-teman ngikutin nih yang K-popers pasti tahu agensi di sana strictnya kayak apa sama trainee-nya. Sama trainee sama idol. Iya, sama idolnya. Bahkan di sana itu nggak boleh pacaran ya, nggak boleh pacaran. Iya, padahal kita mau loh macarin mereka. Mau. Mereka yang nggak dibolehin pacaran sama kita. Jadi di sana teman-teman ada peraturan untuk tidak pacaran selama masih menjadi idol. Tapi banyak Trainee kok. juga nggak boleh ya? Iya, trainee nggak boleh. Apalagi trainee. Justru lebih apalagi ketat trainee, ya. benar. Apalagi trainee karena hitungannya dia kan masih students ya di sana. Iya, masih magang. training, masih magang gitu, belum debut. Iya, belum debut. Nah, di sana ada peraturan untuk tidak pacaran. Tapi banyak kok shipper-shippernya. Ya, Siapa tuh? banyak yang mendesas-desuskan mereka jadian. Contohnya banyak kan. Jelas kan, nyata kan. Apa? Menurut lu Jairus nyata? Jaehyun Rose. Iya, itu mah ada pacaran mereka. Iya, kalau kalian ngikutin juga kemarin di X Twitter ya, di Twitter viral banget si Jaehyunnya itu tuh Iya. nyanyi apa Itu tuh, nyata apa tuh, tuh. ya. Itu mah nyata banget. Ya udah. Aku lah shipper Jaehyun Rose itu. Iya. Aku. Kamu shipper siapa? Sama. Oh gitu. Itu real. Aku bernama Nggak diajak. Kalau boleh nge-shipper mah aku shipper Jaehyun sama diri aku sendiri, teman-teman. Jaehyun dan Saskia? Iya, Jaehyun Saskia. Jaekia. Jadi teman-teman buat K-popers juga sana, aku gue K-popers jujur. Cuman kalau nonton konser baru sekali, baru experience konser, my first time konser ever tuh baru sekali, dan itu grup favorit gue dan grup pertama gue yang gue stan. Nah terus gue tuh jadi belum ada di fase buat koleksi barang-barang perintilan gemas gitu. Nah gue tuh kepo sebenarnya sama teman-teman gue yang K-popers, lu juga sih. Soalnya suka banget beli perintilan kayak photocard. Ngapain beli photocard berjuta-juta, beli album, kertas yang nantinya tuh cuma jadi maaf sampah menurut gue kalau nggak dipakai gitu. Bahkan ya jadi bungkus kacang. Ada yang nggak rela sih mas. Terus misal nih idolnya disband, kan nggak dipakai lagi kayak ya, nah ya yang kalau kalian tahu siapa. Jadi kayak gue kepo gitu, apa alasan kalian mengoleksi semua itu? Bahkan ada yang beli barang yang sama, misal baju yang sama, topi yang sama gitu. Itu kenapa? Apakah itu suatu budaya di dunia K-popers? Oke, kalau untuk koleksi kayak photocard ataupun album itu, kalau menurut gue ya, tapi gue pribadi juga nggak yang kayak koleksi sampai berjuta-juta gitu, nggak. Oh enggak, masih yang make sense lah. Make sense. 900.000. Enggak aja. nggak pernah koleksi di atas, jujur ya. Gue punya budget untuk beli PC sendiri itu nggak pernah di atas 50.000. Oke. Nggak pernah mau, dan nggak pernah mau untuk ngeluarin duit. Sebanyak itu. Karena emang sadar kayak apa? Cuma ya kertas Kertas. gitu loh, kayak ya udah nggak sih gitu loh. Oke. Sempat sih ada gengsinya karena kan kayak kebanyakan orang-orang punya PC mahal nih, Iya. mahal gitu kan. Kayak nggak, itu nanti lama-lama jadi toxic sendiri. Jadi Oke. kayak nggak mau gitu loh. Kalau gue pribadi kayak gitu, tapi kalau Tapi intentionnya apa? Ya pengen punya aja. Kan nggak mungkin. hobi aja. Hobi. Iya, itu kan salah satu kayak lu Hobinya spending money. koleksinya Oh, dong. koleksi, oke. Ngeliatin koleksi kayak ya itu balik lagi sebenarnya capitalism sih. Oh, capitalism. Ya itu capitalism. Iya sih, karena mentok.
Tapi orang-orang apalagi K-popers itu kayak menganggap koleksi-koleksi kayak gitu tuh investment. Ya enggak? Kalau Is ini it true? pandangan gue pribadi ya. Kalau pandangan gue pribadi, gue tidak pernah melihat photocard itu sebagai sebuah investment. Kenapa? Karena harganya Stabil. bukan stabil lagi. Turun. Kadang kalau pasarnya turun, dia akan sangat amat anjlok. Oke. Lagi itu kalau orang yang nyadiin photocard sebagai investment tuh nggak bisa sebenarnya, nggak gitu. Oh, nggak gitu. Kalau lo mau invest ya saham, apa kayak reksadana, Stocks kayak gitu. iya stocks dong. Bukan photocard. Photocard itu mah koleksi. Gitu. Oh gitu ya. Jadi Gue sebenarnya bukan marah sih, tapi kayak iya kalau mau beneran ya bukan buat investment ya, karena lu Ya. karena lu seneng aja. ya senang aja buat Oh, kesenangan hobi. pribadi menyuapi ego sendiri. Benar. Oke. Itu bener, yang kalimat terakhir itu adalah sangat Benar, menyuapi ego sendiri. Itu puas, rasa puasnya Iya. dapet gitu loh. Cuman- ketika lu coret wishlist itu. Oke, ada rasa kepuasan Iya, ya. ketika lu- Ya karena itu tadi FOMO. Ada Iya, FOMO, gitu. gengsi Iya, gitu-gitu. benar. Tapi ya, gue tuh kalau ditanyain gue K-popers apa enggak, kadang tuh kayak nggak mau jawabnya, soalnya selalu dibanding-bandingin sama fans bola. Oke. Selalu dibandingin sama fans bola. Iya, Kayak gue paham. Gue juga ada tuh orang yang ngatain gue fanatik banget, padahal gue nggak pernah maksudnya ya gimana ya, nggak tahu sih, menurut gue itu masih di ambang batas wajar, nggak sefanatik. Maaf banget kalau fans bola tersinggung, tapi menurut gue kalian sama aja kayak kita. Iya, cuman beda term aja. Iya, beda yang disuka itu beda aja. Sama-sama hobi doang. Iya, sama-sama hobi. Stop berantem. Kalau Iya. ibu Nah, itu gue udah nggak bisa bahas sih. Nah, itu itu beda. beda dunia, beda dimensi, Iya. beda dunia. Nih teman-teman, kalau K-popers tuh masih suka sama orang. Coba ibu, suka sama apa? Anime yang dibuat apa? Yang dibuat orang. Gue gak ikutan ya itu ya. Aduh, aduh, Jadi offset. Kalau Aduh. ibu maaf. gak ikutan. Maaf, bercanda ya tadi, bercanda gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya masih dibandingin sama fans bola, gue kayak ya udahlah terserah gue, kan gue sukanya sama manusia juga, lu juga suka sama manusia. Nah tapi gue sukanya kalau dibandingin sama wibu, mereka tuh nggak anarkis. Iya benar. Respect wibu. Wibu tuh baik-baik. Wibu tuh baik-baik. Teman-teman gue yang wibu mampus mentok Iya. parah itu baik-baik semua. Iya, Beneran. baik. Walaupun mereka Apalagi kadang emang agak ya udah. punya dunia sendiri Iya, aja, iya itu dia. gitu. Tapi wibu yang K-popers juga banyak. banyak banget. Udah wibu. Iya, K-popers fans bola, nonton bola. nonton bola. Mampus ya. JKT. Mantap, cocok itu. Udah Pak, kalau ke konser bukan pakai baju kaosnya K-popnya, pakai Airsport. Iya lagi. Belakangnya tuh ini JKT kan, Iya. ya, karena wibu. Wota. Itu teman-teman. Jadi kalau ngomongin dibanding-bandingin gitu tuh kayak berpikir lah itu tuh cuma preferensi. Bener, Jadi kayak bener. nggak ada yang perlu didebatkan gitu. Lu suka sama bola silahkan, lu suka sama photocard 2 dimensi silahkan. Sama aja. Iya sama aja. guys. Kayak ini tuh kita tuh sama kayak kita suka sama sepatu, mengoleksi sepatu Iya. gitu-gitu, fashion. Hobi, guys. Iya itu Senang hobi. hati sendiri, dan Bener. menurut gue ya udah mind your own Business. ya, happiness aja. Iya benar. Janganlah merusak kebahagiaan orang lain. Iya. Gitu, jangan menjatuhkan kesukaan orang lain. Ya, tolong ya. Iya, karena preferensi, itu preferensi. Semua itu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Enggak ya teman-teman. Jadi kalau misal kita ngomongin K-pop tuh selalu, kalau misal sama non K-popers ya selalu di attack-nya, lu sukanya sama yang oplas. Iya, ih. Emang lu tahu dia oplas? Enggak kan? Ada nggak? 12 nggak sih? Ya itu. Ada nggak bukti resep Ya. dari dokternya? Kalau ditanya beneran oplas nggak sih? Ya ada. Cuman ya udah nggak sih? Bahkan mereka juga mengakui kan. Iya, bahkan ada yang mengakui kalau mereka oplas. Ya kenapa? Karena kan oplas untuk mempercantik. Nah kan mereka jual mukanya. Tergantung. Iya, Dia visual. terjawab. Kameramen mau oplas soalnya. Oh gitu. Gitu. Yang dijual tuh visualnya kan. Iya. Masa yang dijual visual yang nggak enak dilihat dijual? Nggak bisa. Nggak bisa dong. Aku. Nggak apa-apa. Kan kalau tidak merubah banyak nggak apa-apa nggak sih teman-teman? Prit. Kalau
kalau gak berubah ya nggak apa-apa, tapi gitu janganlah fokus sama oplas-oplasnya, yang positif aja, karena menurut gue kayak di gue pribadi K-pop itu banyak membawa hal positif gitu di hidup gue. Exactly. Di lu juga nggak kayak oh iya juga Lebih punya apa ya? hidup, semangat hidup, Iya, itulah rasakan nikmat. itulah penyemangat hidup gue. Oke. Cowok-cowok K-pop gue itu. Oke. Oh gitu, jadi beneran banyak positifnya Iya, kan? positifnya Iya. karena kayak ya kita banyak sebenarnya kan mereka juga istilahnya kan Struggle. tokoh inspiratif. Iya. Kan nggak sedikit juga K-popers yang kayak Pintar. inspiratifnya siapa gitu kan. Oke. Kebanyakan yang kayak ada K-pop yang mereka emang suka kasih motivasi ke kita, kasih apa ya istilahnya kayak inspiration lah ke kita, kayak oh mereka bisa kayak gini nih, kita sebagai Oke. fans kita juga Bisa pengen. ngikutin ya path-nya ya. Iya, kayak misal nih Bang Chan gitu kan, Iya. dia pinter, ganteng, produksi musiknya bagus, Mau. liriknya oke gitu, kayak ih gue pengen deh jadi kayak Bang Chan gitu. Iya, Dia pinter. termotivasi gitu lah ya. Termotivasi, jadi kayak ya udah semua dalam Hal. hidup ini kan pasti Ada diambil positifnya aja. Bener-bener, karena idol K-pop itu struggle-nya juga banyak. Benar ya. guys, Gitu. sebenarnya debut itu nggak segampang itu. Iya. Jadi buat kalian-kalian nih yang masih kepo sama dunia K-pop ini, boleh di komen dong. Kita bahas apa lagi? Bahas skandal boleh, skandal artis K-pop maksudnya. Skandal artis K-pop siapa? Mau nge-ship siapa? Boleh dibahas. Apa lagi? Ship Komen. kalian. Shipper kalian Kita siapa? Jeros. Jahin Rose. Yes. Gitu ya. Jadi kalian komen-komen di sini di bawah mau bahas apa lagi seputar K-pop industry mungkin. Entertainment-nya juga. Iya, entertainment-nya juga boleh. Atau kalian yang punya fakta menarik gitu, TMI boleh banget dibahas. Nanti kita riset dan bahas di sini. Only on Sintalaksita Standpoint Podcast ya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa share ke teman-teman K-popers kalian. Share lah ke Twitter teman-teman, please. Jebal yo. Jebal, iya di community K-pop tolong gitu. Fanbase. Iya, tolong ya teman-teman dibantu ya. Jangan lupa klik subscribe-nya sekarang juga. Itu dia episode Sintalaksita hari ini. Itu dia Standpoint Podcast kita hari ini. Jangan lupa subscribe channel Sintalaksita. Dan sampai jumpa di episode-episode K-pop lainnya. Only kalau kalian komen di bawah apa yang mau dibahas. See you guys.